itu tuh ada suara bapak-bapak ketawa kan. Ya gimana sih suara bapak-bapak ketawa kayak berat gitu kan, kayak gitu kan. Kita bingung kan, kita nggak ada lagi lucu gitu. Kita nggak ada yang lucu, kita nggak ada lagi topik-topik bercanda. Tiba-tiba kok ada suara bapak-bapak ketawa kan. Wah kita panik lah kan. Wah siapa yang ketawa itu katanya. Terus saudara gue, wah nggak tahu tuh bang gitu. Tahu gue juga penunggu gue cewek katanya. Itu sambil di morotal kan. Habis itu lagi dengerin itu kok tiba-tiba mati. Terus hidupin lagi sama tante gue kan. Terus dia bilang ke gue, nih anak kecil nih ngapain di sini lari-lari. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Muhammad Dandi di channel Hana Caraka. Yang kali ini di konten obsesi. Di konten obsesi ini gue mengundang beberapa tamu nanti ke depannya buat bercerita pengalaman horornya. Jadi sebenarnya buat kalian yang udah tahu Hana Caraka lebih awal, Hana Caraka itu udah pernah ngundang beberapa tamu untuk podcast bercerita tentang pengalaman horornya gitu. Tapi karena beberapa kendala, jadi akhirnya ditunda lah podcast ini. Nah, alhamdulillah akhirnya Hana Caraka Kreatif sudah siap untuk upload konten pertama obsesi ini guys. Sebelum memulai ke ceritanya, kalian bisa support kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari Hana Caraka Kreatif ke depannya. Dan buat yang subscribe, jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya. Dengarkan ceritanya dan uji nyalimu. Iya. Oke Am, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih nih lu udah mau diundang ke channel gue buat berbagi pengalaman horor lu. Nah di segmen ini Hana Caraka itu mau ngundang beberapa tamu lah ya nanti ke depannya buat bercerita pengalaman horor gitu kan. Nah mungkin sebelumnya bisa perkenalkan dulu Am ke penonton gitu. Ya perkenalin, gue Ilham Ridani, gue sekarang mahasiswa aktif. Ya umur gue sekitar 23-22 lah. Oke. Nah itu kisah horor gue tuh emang gue ceritain dari awal aja. Jadi itu emang dulu pas penjajahan Jepang itu gue punya neneknya ini punya nenek lagi gitu. Jadi hitungannya buyut lah. Nah buyut gue ini dulu dia tuh emang punya indera keenam lah gitu. Terus pas dia lagi di rumahnya dulu pas masih penjajahan Jepang, nah dia itu disuruh untuk pindahlah ke ngungsi lah gara-gara tuh penjajah itu lagi masuk gitu. Tapi sebelumnya itu nenek buyut gue ini dia ini punya temen. Nah temen goib gitu, dan keluarga gue emang manggil dia temennya nenek gitu. Nah jadi sosok ini tuh dia mau numpang di kampung gue, di rumah gue itu, tapi dengan syarat kata nenek gue tuh, lu boleh tinggal di sini tapi lu nggak boleh gangguin cucu-cucu atau keturunan gua gitu. Lu kalau mau gangguin ya paling lu cuma nampakin doang gitu, sekedar perkenalan gitu. Lu nggak boleh gangguin, isengin gitu. Dan hantunya itu juga, dan sosok ini juga ya udah diterima-terima aja. Nah jadi tuh pas semua orang disuruh ngungsi ke daerah bukit yang ada di dekat kampung gue itu, di daerah Sumatera Barat, Singkara, dekat Danau Singkara. Nah itu tuh semua rumah yang ada di sekitar situ tuh hancur semua. Hancur karena apa tuh? Hancur gara-gara penjajah Jepang ini dijarah semuanya. Oh gitu. Dari barang-barang semuanya itu diambilin semua kecuali rumah gue ini. Bahkan pas itu nenek gue masih lagi masak nasi dan itu udah disuruh, dan dulu kan pakai tungku ya, dan tungku itu masih utuh gitu, masih ada tungkunya, masih ya tungku api gitu, masih ada nasi yang lagi dimasak. Jadinya ya sosok hantu ini juga secara nggak langsung dia ngelindungin rumah gua. Tapi itu penjajah Jepangnya sempat masuk ke dalam rumah nenek lu. Nah itu gua kurang tahu, tapi ya kurang lebih ya kemungkinan rumah gue tuh emang nggak kelihatan sama sosok Jepangnya itu, gara-gara ya mungkin emang udah dilindungi sama sosok gaibnya, sosok dari temen nenek gue ini. Nah jadi ya setiap
ada orang baru yang datang ke rumah nenek gua, itu pasti dia bakal munculin dirinya. Dia pasti bakal kenalan ke keturunan nenek gua. Ya kalau gua sendiri, gua nggak pernah ngeliat secara langsung. Tapi itu ya gua kalau misalnya kayak sekedar ngeliat bayangan itu pasti udah sering gitu di kampung gua. Gara-gara ya kalau gue kan emang udah dari kecil gue di kampung gue, di rumah gue, jadi gue ya sosok hantu juga udah kenal gitu. Nah, yang biasanya digangguin itu orang-orang yang misalkan dia ini nikah sama saudara gue. Nah, biasanya ini besan keluarganya ini itu pasti ngelihat sosok hantu ini. Itu udah pasti, entah lagi tidur di kolong kasur, terus di ruang makan. Jadi itu pasti sosok itu pasti munculin dirinya, cuma sekedar perkenalan gitu. Nah, jadi saudara gue nih pernah dia tuh nikah sama adiknya ibu gue. Nah, dia ini baru pertama kali nih ke Padang nih. Nah, dan dia tuh bawa ya keluarganya lah, anak-anaknya, dan waktu itu tuh udah tengah malam, sekitar jam 11:30-an. Jadi tante gue ini dia inilah mau ke bawah lah ke toilet gitu, dan pas banget toiletnya itu tuh bakal kelihatan juga nih toiletnya gitu. Kalau misalkan lu turun tali tangga kan, dia di lantai 2 tidurnya. Nah, pas dia lagi turun itu tuh dia tuh ngelihat ada yang lagi makan di ruang makan, tapi suaranya nggak ada sama sekali. Dia cuma diem dan ngeliat ke tante gua, dan tante gua cuma sosok ya sontak langsung lari gitu ke kamar mandi, ya cuma baca doa segala macem, naik lagi ke atas. Pas lagi ke atas dia cerita lah sama suaminya, yaitu om gua. Nah, om gua ini cerita emang di sini tuh emang ada penghuninya, ada penunggunya lah gitu, yaitu tadi teman nenek gua. Nah, pas dia nggak lama kemudian, dia itu ada yang gede-gede dari bawah kasurnya kan. Ini siapa nih bawa gede-gede? Dan tante gue tuh takut kan untuk ngecek gitu, karena udah diceritain sama om gue sama suaminya. Pas dia ngecek ya bener, ya ada sosok teman nenek gue ini pengen kenalan gitu. Jadi ya itu tuh pasti setiap kita pulang kampung pasti ada aja cerita-cerita horor yang diceritain oleh teman saudara-saudara gue yang baru pertama kali ke Padang. Tapi kalau misalkan, sorry nih gue potong, bagi orang yang pernah melihat itu ya, berarti kan beberapa saudara lu pernah melihat kan? Iya. Kalau lu nggak pernah ditampakin, mungkin lu pernah dengar cerita dari saudara lu, sosoknya tuh kayak gimana sih? Sosoknya itu dia cuma ada wanita yang pakai gaun panjang, warnanya tuh biru kalau nggak hijau, gue lupa juga. Dan mukanya tuh ya mukanya nggak hancur-hancur banget gitu, tapi udah kayak nggak, bukan manusia lah, pucat mukanya gitu aja. Nah, bahkan itu om gua aja juga sampai pernah dia itu dia bawa temennya ke rumah itu sampai, dan om gua nih dia nantang gitu, pengen buktiin emang rumah ini horor atau enggak gitu. Nah, itu nggak tahu nih kepercayaan orang Padang gitu. Jadi kalau misalkan lu pengen tahu keberadaan yang gaib itu, lu injekin setiap lantai yang ada di rumah, dan kalau misalkan lantai itu paling dingin, nah sosok itu lagi di situ. Nah, om gue tuh lagi nyoba pakai itu kan, kayak kepercayaan orang Padang gitu kan. Pas lagi dia nyari, dia injekin satu-satu tuh rumah gue itu lantainya lantai per lantai dari ujung ke ujung. Akhirnya tuh ya itu dekat kamar mandi itu, ya dia tuh lagi nginjekin kaki itu, dan dia sontak dipeluk sama hantunya. Dia nggak bisa gitu kayak dipeluk. Iya, nggak bisa gerak gitu, dipeluk gitu, kerasa kayak kepeluk gimana sih gitu. Ya om gue ya inilah kaget lah gitu kan. Dan habis itu cerita, dan bahkan tuh hantunya itu menurut gue juga bebel gitu. Dia nggak mau tuh diusir tuh, dia udah mau diusir juga kita nggak bisa. Jadi dia sempet lu coba buat usir gitu. Iya, kayak misalnya gitu. Di rumah gue tuh ngidupin rotal segala macam itu kalau misalkan kita lagi ngidupin MP3 segala macam itu radio, nah itu tuh hantunya itu matiin radionya itu. Jadi gue pernah sama tante gue, kita lagi ngobrol-ngobrol kan, gue masih kecil juga itu kan. Nah, gue tuh masih SD kalau nggak salah. Nah, gue tuh lagi malam itu gue main monopoli sama tante gue. Habis itu
enggak lah, itu sambil ini murotal kan. Habis itu lagi dengerin tuh tiba-tiba mati, terus dihidupin lagi sama tante gua kan. Nah pas lagi dihidupin lagi tuh yaudah kita main lagi ngobrol lagi, terus radio ini mati lagi sendiri gitu kan. Gue bingung ya, ini padahal nggak ada yang di dekat radio itu gitu, dan gue juga ngelihat nggak ada siapapun di radio itu, kok mati sendiri. Dan dulu kan tombol on off itu bukan klik-klik gitu, masih muter-muter gitu kan. Nah itu tuh gue ngelihat sendiri gitu, kalau misalkan itu tuh nggak ada siapa-siapa, emang kata tante gue tuh emang teman nenek aja lagi iseng gitu. Jadi kalau misalkan digangguin itu ya dia lagi mau gangguin orang, emang iseng aja, dia butuh teman gitu. Nah gue juga pernah ngerasain gitu sosoknya itu pas gue udah SMP, kurang lebih tuh gue masih SMP. Jadi tuh gue lagi sekeluarga tuh gue pulang kampung. Oh ya sebelumnya gue mau ceritain dulu nenek gue yang tinggal di rumah itu. Jadinya ini tuh cucu dari nenek yang punya teman hantu ini. Nah dia punya penyakit Alzheimer yang dia tuh bakal pikun dalam jangka waktu gitu. Nah jadi tuh dia bakal lupa nih dari saudara-saudaranya, teman-temannya, bahkan sampai anak-anaknya, suami itu bakal lupa gitu. Pokoknya keluarganya bakal lupa semua. Nah jadi pas gue SMP tuh belum terlalu parah nenek gue ini pelupanya gitu. Nah pas itu nenek gue tuh emang pas di Bekasi tuh dia sering banget tuh ngobrol sendiri. Dia ngobrol sama kaca, joget-joget nggak jelas, joget-joget tarik piring di kaca itu. Dan dia nganggap dirinya tuh emang penari. Kadang-kadang dia nganggap dirinya itu bukan dia gitu. Dia nganggap yang di kaca itu dirinya, dia nganggap yang di dirinya itu orang lain gitu, saudaranya. Dan gue juga nggak tahu itu siapa. Jadi emang udah sering banget nenek gue ini antara dia emang ngobrol sama makhluk lain, apa emang imajinasinya aja gitu. Tapi yang gue rasain tuh nenek gue nih dia emang ada berinteraksi dengan makhluk lain gitu. Misalnya kayak gue lagi nonton TV, terus dia bilang ke gue, nih anak kecil nih ngapain di sini lari-larian. Nah ya gue pas di situ juga gue nggak lihat itu sosok yang anak kecil itu. Jadi ya gue juga percaya aja kalau misalkan emang nenek gue tuh sebenarnya dia ada interaksi dengan makhluk gaib gitu. Nah pas itu gue pulang kampung bareng-bareng sama keluarga gue ya, dan nenek gue juga dibawa ke rumahnya itu. Nah pas gue lagi pengen tidur sama saudara-saudara gue, jadi tuh nenek gue tuh dia tuh udah ditidurin kan. Dan nenek gue tuh emang dia ini nggak bisa tuh tidur cuma pakai kasur tok dong, nggak bisa. Dia tuh harus ada pengikatnya gitu loh, biar dia tuh nggak bangun di tengah malam. Dan pas di kampung gue tuh belum ada tuh pengikat. Gimana maksudnya? Jadi tuh kayak spray, dia tuh ada talinya. Jadi tuh kayak spray nih, lu diikat sama kasurnya. Biar lu diikat gitu. Diikat sampai sekarang, biar dia tuh bisa tidur. Kalau nggak dia bakal lari-lari, dia udah jalan-jalan terus. Nah pas di kampung gue tuh belum dibuat sama ibu gue, jadi itu emang custom lah ininya, spraynya itu. Nah terus pas di kampung itu jadi kita udah tidur lah nih, semuanya udah tidur. Nah gue tuh masih belum tidur lah waktu itu kan, karena gue gue tuh tipikal orang yang kalau misalkan di tempat baru tuh gue gak bisa langsung tidur gitu. Nah pas banget tuh jam 10 malam, pas semuanya udah tidur, lampu di rumah gue tuh mati lampu tuh, gelap semua kan. Nah gue tuh cuma mikir, oh ini nggak ada orang yang bangun apa, nggak ada yang mau nyalain lampu gitu ya. Gimana juga gue cuma bisa berharap itu listriknya cepet inilah hidup lah. Nah gue tuh pas itu gue ngadep keluar kan, ngadep ke ruang keluarga. Pas gue lagi ngadep ke ruang keluarga itu gue cuma mandangin itu aja. Nah pas banget tuh gue lagi fokus ke situ, ada yang lewat cepet banget pokoknya. Gue tuh kayak gue shock lah, ih apa tuh kata gue kan. Terus gue pejemin mata gue. Nah nggak lama abis itu gue buka lagi lah mata gue kan. Oh ternyata ada nenek gue yang dia lagi hidupin lilin, terus lagi nggak tahu keliling-keliling aja.
di situ gue takut ya, gimana lu ngelihat nenek lu yang udah sakit, dan ya lu juga tahu nih nenek lu tuh udah ya bisa inilah sering ngomong sendiri yang tadi gue ceritain kan. Jadi tuh dia bawa lilin dan api itu nyala aja keliling-keliling aja rumah, dan gue gak bisa negur. Gue juga bingung mau ngomong apa ke nenek gue kan. Gue baca doa, ini ada yang bangun kayak gitu. Saudara-saudara gue tuh ada yang bangun, kalau ibu gue bangun gitu ya tidurin nenek gue lagi gitu. Terus gue ngebelakangin ruang tamu itu. Gue belakangin, gue sambil pejam mata. Terus pas gue pengen, gue usahain tidur aja lah gitu kan. Pas gue pengen usahain tidur, itu ada yang nyenggol kaki gue. Gue tahu nih, ini yang nyenggolnya bukan bantal gitu. Di kaki gue ini bukan bantal, bukan apa. Gue tuh ya dari segi beratnya aja beda kan. Kata gue, ini siapa yang duduk di samping gue nih kan, malam-malam gini gitu. Dan dia nggak ngomong apa-apa. Terus di situ tuh dia lama banget kata gue. Ini orang ngapain kata gue. Terus gue beraniin diri lah. Gue ngadep ke ruang tamu lagi. Gue lihat lah di situ ada nenek gue lagi senyum pakai lilin itu gitu. Di situ gue kaget lah. Soalnya kaki gue nendang ke nenek gue gitu. Dan nenek gue situ ngejerit kan. Ya gue cuma kaget itu, ternyata orang gitu, masih orang lah. Walaupun itu ya serem juga lah, nenek gue tiba-tiba dia senyum pakai lilin gitu kan. Nah gue takut lah kan. Terus nenek gue teriak, ibu gue bangun tuh. Nah akhirnya yaudah nenek gue dibawa ke kamar lagi, suruh tidur lagi. Nah dan di situ tuh gue ada trauma lah. Gue tidur di rumah gue itu. Jadi gue pindah ke kampung ayah gue yang emang kebetulan juga deket itu, cuma tetanggaan doang. Nah setelah itu tuh ya udahlah, itu jadi bahan cerita gue ke teman-teman gue kalau misalkan gue tuh punya kampung serem gitu. Jadi kalau misalkan emang dari tim Hana Caraka pengen mampir ke sana ya silakan lah, kalau mau uji nyali lah gitu. Boleh. Nah terus pas tahun 2021 itu tuh gue sama abang gue pengen pulang kampung lah, berdua doang naik bis gitu. Tapi gue nih nggak, maksud gue berdua tuh gue nggak pengen sama keluarga gue lah gitu. Gue mau ya udah gue mau sama abang gue doang. Nah tapi gue ngajak temen gue yang dia nih orang Bandung sebenarnya, orang Sunda lah. Terus dia mau lah ke Padang nih bareng gue. Terus pas di perjalanan itu sebelum nyampe ke rumah, gue tuh bilang ke dia, nih rumah gue nih kayak gini gitu, besar gitu kan. Nah ya kayak rumah-rumah zaman dulu lah gitu. Tapi rumah gue nih punya hal goib lah gitu. Tapi itu gue ceritain tuh sama kayak yang tadi barusan gue ceritain tuh, kayak rumah gue tuh dari ada penunggunya. Dan itu tuh emang sebenarnya teman nenek gue. Dan kalau misalnya emang dia nunjukin itu pasti pengen kenalan gitu. Dan teman gue ya dia cuma iya doang gitu, kayak dia nggak percaya sama apa yang gue omongin kan. Sampailah gue di Padang itu jam 11 malam, nyampe gue di rumah gue itu. Nah pas gue nyampe itu gue cuma bertiga doang, gue, abang gue sama temen gue nih. Nah gue ini tidur di kamar ibu gue, si Isan tidur di depan kamar ibu gue, dan temen gue ini tidur di luar. Isan ini abang lu ya kan? Iya abang gue. Ya gue kembar gitu kan, disclaimer dulu lah, gue ini kembar gitu. Nah temen gue bilang, lu tidur bareng gue aja, kalau nggak bareng abang gue, lu jangan tidur sendiri gitu. Takutnya lu digangguin sama, lu malam ini langsung digangguin sama sosok penunggu. Iya penunggu ini. Temen gue tetap nggak mau lah, dia tetap ya udah dia ngerasa gue berani gitu. Gue juga ditemenin sama pacar gue kok. Dia juga lagi keadaan tuh lagi teleponan sama pacarnya kan. Terus ya udah gue cuma iyain aja lah. Ya udah gue sambil tiktokan gitu kan. Nah sampai tuh gue ketiduran, besok paginya dia tuh bangunin gue kan, lam gitu, bangun dah gitu. Kenapa gue tadi malam digangguin katanya. Digangguin kan gue bilang lu batu, gue bilang lu pasti digangguin gitu. Digangguinnya gimana kata gue. Jadi tuh pas udah sekitar jam 2-an itu gue masih teleponan sama pacar gue kan. Nah gue tuh emang tidurnya ini ngadep ruang tamu katanya. Dan di situ tuh ada kayak lemari apa sih, kayak orang-orang dulu tuh ada penyimpanan
toko-toko inilah barang-barang antik lah gitu kan, barang-barang antik kayak foto-foto keluarga gua, kayak bumerang gitu, pokoknya kayak ada tanda padang lah. Nah gue teleponnya sambil ngeliatin itu gitu. Terus pas gue lagi ngeliatin itu, tiba-tiba tuh ada yang gedor dari lemari itu kan, dor gitu. Lah gue bingung kan, ini siapa nih katanya. Kucing nggak mungkin kan bisa gedor katanya. Dan ini juga udah malam banget gitu kan. Dan itu tuh dia masih cuekin tuh, dia masih cuekin. Dan itu terus bisa nggak lama kan digedor lagi kan. Nah itu tuh makin kenceng kan. Habis itu dilihat lah, nggak ada apa-apa katanya. Cuma ya udah kayak ada buku-bukuan aja gitu. Terus nggak lama dari itu tuh ada nih jendela rumah di kampung gua itu dan di kamar gua tuh dia tuh selalu gerak gitu. Jadi ada ventilasi tuh, ada jendelanya. Nah jendela itu ada berapa, ada 3 kan. Nah yang geraknya yang selalu di pojoknya selalu gerak gitu. Ya jadi keesokan harinya tuh gue bilang ke dia, udah lu besok malam tidur sama gue aja, lu jangan sendirilah gitu, apalagi lu tamu lah di sini kan. Terus akhirnya yaudah dia yain lah. Nah habis itu tuh malamnya gue ini ada sama sepupu gue itu tuh ya biasalah kita lagi ngobrol, lagi ngobrol tentang inilah, tentang pendidikan segala macem. Itu sekitar jam 1-an lah. Nah emang dan itu tuh tinggal gue berdua doang nih sama saudara gue. Terus gue tanya lah, lu di sini kalau misalnya gue suruh tidur di sini lu mau nggak sendiri? Nggak mau lah gue gitu. Yang padahal tuh dia emang kalau misalkan sehari-hari itu emang dia yang bersihin rumah gue itu, tapi dia aja nggak berani tidur situ gitu. Tapi dia kalau misalnya digangguin dia udah tahu lah. Nah saudara gue nih nggak mau dia tidur situ, dan lagi cerita tentang rumah ini. Pas banget tuh kamar mandi gua tiba-tiba kebuka dan itu kenceng banget suaranya. Nah gue nanya lah, itu kamar mandi siapa yang ke kamar mandi gitu kan. Gue liat abang gue udah tidur, gue liat temen gue juga udah tidur kan. Gak tahu bang katanya, coba udah lu cek gitu kan. Dicek lah sama temen gue, ternyata nggak ada. Dan itu tuh pintunya bukan kebuka, ketutup gitu. Nah dan teman gue tuh dari jauh bilang, bang ini kamar mandi ketutup gitu. Lah terus tadi suara yang kebanting apaan gitu, kagak tahu dah gitu kan. Ya udah habis itu gue inilah pengen ngalihin topik sama temen gue ini, sama sepupu gue. Jadi gue cerita apa kayak dia kuliahnya mau lanjut di mana segala macem. Dan dia kan emang SMA, dia pengen lanjut kerja atau kuliah, itu gue tanya-tanya lagi. Gak lama dari itu kejadian itu. Nah di lantai 2 tempat pokoknya kalau misalnya di ruang tamu tuh kelihatan lantai 2-nya gitu. Itu tuh ada suara bapak-bapak ketawa kan. Ya gimana sih suara bapak-bapak ketawa kayak berat gitu kan, kayak gitu kan. Kita bingung kan, kita nggak ada lagi ngelucu gitu, kita nggak ada lagi topik-topik bercanda. Tiba-tiba kok ada suara bapak-bapak ketawa kan. Kita panik lah kan. Siapa yang ketawa itu katanya. Terus saudara gue, nggak tahu tuh bang gitu. Tahu gue juga penuh gue cewek katanya. Lah gue juga bingung kan, iya penuh gue cewek ya, kenapa suara bapak katanya. Terus gue sama saudara gue nih gue beraniin lah ke atas gitu kan, ngecek. Gue ngecek, ternyata emang gak ada siapa-siapa gitu, gak ada maling juga. Gue kira maling gitu kan. Tapi kalau misalnya maling juga ngapain dia ketawa-tawa gitu. Nah di situ tuh gue bilang ke saudara gue, kayak mendingan tidur dah gitu kan. Ya udah, gue sama saudara gue tuh balik ke bawah, itu kita tidur gitu, tidur di dalam kamar gitu, nggak mau di luar gara-gara itu takutnya digangguin lagi nih. Nah abis itu keesokan harinya udah gue kayak biasa gitu, kayak misalkan, jadi tuh gue sama temen gue juga, dia udah biasa lah kalau misal digangguin, misalkan kayak ada yang manggil gitu. Dan misalkan kayak temen gue ini ngeliat sosoknya gitu. Dan bahkan tuh temen gue kalau misalkan digangguin dia cuma cerita dia cuma ngedumel sendiri doang gitu. Misalkan kalau misalkan gue lagi malam-malam nih, gue lagi main game segala macam, dia bilang, Ilham gue digangguin lagi gitu. Jadi udah kebiasaan lah gitu kan. Sampai di hari sebelum kita balik.
Nah hari sebelum kita balik itu tuh emang gue udah ngerencanain gue balik tanggal sekian gitu, karena di situ juga gue udah masuk tiket bis kan, gue pakai bis berangkat ke Padang. Nah temen gue tuh bilang kayak gini, dia tuh nantang gitu, ah lu bohong lah katanya. Bohong kenapa kata gue nggak digangguin, gue nggak ditunjukin sosok temen nenek lu ini kata. Gue nggak tahu kan, mungkin emang, terus gue bilang ke dia tuh gue nggak tahu gitu, mungkin emang lu cuma dijailin doang, dia nggak nunjukin sosoknya gitu. Ya lu, gue bilang lu bersyukur aja, berarti lu beruntung lu nggak ditunjukin. Kalau ditunjukin lu mungkin nggak betah di sini, gue bilang gitu. Itu paling cuma ya, gue juga masih nggak percaya lah gitu. Ya udah, di malam terakhir itu gue sama saudara-saudara gue tuh sama temen gue ini udah cerita lagi lah kejadian horor yang udah dilalui selama seminggu ini lah gitu kan, selama 10 hari ini. Ceritain gue sama dia tuh, ya udah dia digangguin, dia dipanggil gitu, tapi ya nggak ada nih sosoknya. Terus pas di malam itu juga temen gue ini dia main gitar lah kan, main gitar, terus dia iseng, dia tuh nyari di YouTube lagu Pemanggil Setan gitu. Gue lupa lagu apa, bukan lagu Inggris gitu, gue lupa judulnya apa. Dia baru pengen ngejrengin, baru satu kunci lah kalau nggak salah tuh. Itu tuh langsung mati lampu dan semua jendela tuh kebanting gitu. Nah, yaudah posisinya jadi gelap gitu. Gue dari situ gue juga ini kaget lah. Gue ya gimana ya, lu nggak sadar apa ini mati lampu cowok gitu. Dan temen gue masih pengen lanjutin. Gue di situ inilah gue marah lah gitu kan. Lu berhentilah, lu bercanda apa gitu kan. Terus temen gue masih ketawa-tawa gitu, kayak apa sih Lam ini, ya mati lampu doang gitu, ya biasa lah gitu katanya. Oh ya udah, gue cuma ngingetin doang kan. Gue balik ke kamar itu masih mati lampu kan. Temen gue ini dia juga udah, mungkin gara-gara gue marah dia juga berhenti juga lah main gitarnya. Terus dia teleponan sama pacarnya lagi kan. Terus pas itu dia pengen ke meja makan, dia pengen minum katanya. Pas dia ke meja makan, dia tuh ngelihat bayangan tinggi gede banget katanya. Dia cuma berdiri di meja makan itu gitu. Ya soalnya temen gue teriak lah, astagfirullahaladzim katanya. Iya, Pak itu kita inilah lari lah ke sana kan. Di posisi juga gelap, itu malam kan. Weh lu kenapa? Itu cok, lu nggak ngeliat bayangan gede apa? Itu gue nggak ada ngeliat sama sekali gitu. Gue ngeliat dan posisi cuma dia doang ngeliat gitu. Dia udah pas itu yaudah lu, gue tarik ke ruang tamu lagi kan. Lu kenapa katanya? Gue ngeliat sosok gede katanya. Itu apa katanya? Ya gue juga nggak tahu gitu kan. Yaudah lu dulu lah, lu cuci muka, lu wudu sana wudu gitu kan. Gue suruh wudu lah. Ya, itu dia sambil gue suruh istighfar segala macam. Abang gue juga nenangin dia, saudara gue juga tenangin gitu, gak ada apa-apa gitu kan. Terus di situ lah gue bilang, lu makanya jangan nantang, gue bilang jangan anggap remeh lah gitu. Emang lu misalnya lu emang berani, udah lu berani, udah lu bilangnya dalam hati aja, nggak usah sosok lu jagoan gitu, lu pemberani gitu. Udah lu percayain aja gitu. Dan akhirnya temen gue suruh minta maaf lah gitu kan ke sosok ini. Dia cuma bilang ya gue minta maaf segala macam. Dan akhirnya ya udah, pas gue pamit dari rumah itu, dia bilang ke ininya apa, dia cuma bilang terima kasih udah ngejagain segala macam gitu. Yaudah habis itu selesai lah gue pulang kampung, dan itu menjadi bahan-bahan cerita ke teman-teman gue yang lainnya. Udah. Berarti Cukup sampai di sini aja cerita lu nih. ya mungkin itu aja sih. Kalau misalnya mau panjang lagi ada lagi ceritanya. Tapi beda versi lah ya, nanti kita bikin part keduanya kali ya. Iya boleh. Tentang cerita lo yang satu itu, gue juga pernah ngedenger lah sedikit-sedikit cerita lo yang itu. Mungkin lu mau sampein pesan ke penonton Nam? Ya mungkin ya pesan dari gue ya, lu alim-alimnya lu, sepinter-pinternya lu dalam agama gitu, lu harus tetap juga gitu. Dan cuek-cueknya lu tentang hal goib gitu, lu juga minimal lu percaya lah, yakinin aja gitu. Karena ya emang sosok goib itu emang ada gitu. Nggak mungkin lu Allah nih nyiptain sesuatu tuh
tanpa ada kebenarannya gitu kan. Jadi lu mau nggak mau harus percaya aja gitu. Itu dan Mungkin sebelum ditutup, lu mau ini kasih tahu ke penonton kontak lu, Instagram atau apa? Siapa tahu mau ada yang tanya lebih detail atau ada channel lain yang mau ngundang lu gitu. oh ya kalau misalkan emang ini ya lu follow aja IG gua Ilham_RYD gitu. Dan kalau misalkan dari Hana Caraka juga pengen buat konten langsung di kampung gua, silakan aja. Oke, boleh Iya, banget tuh, iya, boleh. Nanti gitu lah aja. kapan-kapan kita main ke sana ya, Om ya. Kita Iya, lihat boleh. keberadaan rumah Iya, di Padang lihat lu ke itu. sosoknya itu lu mungkin nggak bakal kena kamera, tapi ya Tapi ya ikut merasakan ya lah. lu pasti bakal merasakan lah.